له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها إنك خير من زكى مولاها اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. Bapak, ibu-ibu, ikhwatal iman rahimakumullah, saudara-saudaraku yang saya cintai karena Allah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala di malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita untuk bertemu kembali di majelis ini, melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'anul Azim karya Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Dan pada kesempatan malam hari ini kita akan membahas dua ayat dari surat Al-Baqarah, yaitu ayat ke-63 dan ayat ke-64. Ayat 63 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa, apa artinya wa, Pak? Dan, ya. Ini sudah sering sekali kita ulang-ulang, ya. Wa artinya dan, idz artinya ingatlah. Dan ingatlah ketika akhadna, ketika kami mengambil. Kami di sini siapa? Kami di sini Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini sudah pernah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya bahwa Allah Subhanahu wa taala sering sekali membahasakan dirinya dengan ungkapan plural, jamak. Kami. Dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu. Maaf ya. Maaf. Salah. Ya, misalnya dalam ayat yang lain misalnya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, ya, misalnya ya. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam yang mulia. Ya, atau dalam surat Al-Hijr tadi, inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adz-dzikra, Al-Qur'an. Wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kamilah yang menjaganya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sering sekali menggunakan kata kami untuk menyebutkan dirinya. Maknanya apa? Maknanya Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan kebesaran dirinya, keagungan dirinya. Ya, makanya digunakan kata kami. Wa idz akhadna, dan ingatlah ketika kami mengambil mitsaqa, perjanjian, kum, dari kalian. Wa, dan rafa'na, kami angkat, fauqa, di atas, kum, kalian, at-tur, gunung Tursina. Ya, gunung Tursina. Di gambarnya nih Pak, gunung Tursina ya. Gunung Tursina diangkat. Rafa'na fawqakum tur, khudhu, ambillah, ma, apa, ataina, yang telah kami berikan, kum, kepada kalian, bi, dengan kuwatin, kekuatan, wadhkuru, dan ingatlah, ma, apa-apa, fihi, yang ada di dalamnya, la'allakum, agar kalian tattaqun, menjadi orang-orang yang bertakwa. Thumma, kemudian, tawallaitum, kalian ingkar, mim ba'di, dari sesudah dzalika itu. Falaula, fa, maka, laula, kalaulah tidak, fadlullah, kalaulah tidak karena ada keutamaan dari Allah, alaikum, atas kalian, wa rahmatuhu, dan rahmat Allah, ya, rahmatnya atas kalian itu, lakuntum, pastilah kalian itu, minal, termasuk, al khasirin, termasuk orang-orang yang merugi.
Nah, Bapak, Ibu-ibu ikhwatal iman rahimakumullah, ayat ini, ayat 63 64 ini masih terkait dengan dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Di kota Madinah Nabi sallallahu alaihi wasallam berhadapan dengan komunitas ahlul kitab. Dengan komunitas orang-orang yang telah diberi kitab sebelumnya, yaitu komunitas Yahudi, orang-orang Yahudi. Maka turunlah beberapa ayat ya yang berisi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada ahlul kitab ini, kepada orang-orang Yahudi. Di antaranya di ayat 63 dan 64 ini Allah Subhanahu wa taala ya mengingatkan kepada orang-orang Yahudi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pernah mengambil janji dari mereka. Pernah mengambil janji dari pendahulu-pendahulu mereka. Dan Allah mengambil janjinya dengan cara wa rafa'na fawqakumut tur. Dengan cara diangkat gunung Tursina di atas kepala mereka. Kalau hari ini Pak, orang ambil janji, ambil sumpah yang diangkat di atas kepalanya apa? Quran. Kurang serem itu Pak. Kalau dulu yang diangkat di atas kepalanya Bani Israel itu gunung Pak. Kalau kalian melanggar janji ditimpakan gunung. Kalau mushaf Al-Quran yang ditimpakan mah nggak serem ya. Nah ini serem sekali. Diambil janji, di atas kepalanya ada gunung. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan perjanjian Allah dengan Bani Israel ini sebagai mitsaqan ghalidha. Sebagai apa? Mitsaqan ghalidha. Mitsaqan ghalidha itu artinya perjanjian yang kokoh, perjanjian yang agung ya. Dan di dalam Al-Quran hanya ada 3 tempat Allah Subhanahu wa ta'ala menggunakan kata mitsaqan ghalidha. Yang pertama ketika Allah Subhanahu wa ta'ala gambarkan perjanjian Allah dengan Bani Israel, maka Allah gunakan kata mitsaqan ghalidha. Dalilnya kita lihat surat An-Nisa ayat 154 ya. Salah. Ayat 154 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman wa rafa'na fawqahumut tur, dan kami angkat di atas kepala mereka bukit Tursina itu bimitsaqihim, untuk menerima janji dari mereka. Wa qulna lahum udkhulul baba sujada, dan dikatakan kepada mereka masuklah ke pintu gerbang kota. Pintu gerbang kota Baitul Maqdis itu sujada, dengan cara bersujud. Nah, ini pertama. Wa qulna lahum la ta'du fis sabti, dan dikatakan pada mereka janganlah melanggar janji di hari Sabtu. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Nah, ini pertama ya. Dan sungguh kami telah ambil dari mereka perjanjian yang kokoh. Jadi mitsaqan ghalidha yang pertama adalah perjanjian Allah kepada Bani Israel dengan cara diangkat bukit Tursina di atas kepala mereka. Ini perjanjian kokoh yang pertama yang disebut di dalam Al-Quran. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala gunakan kata mitsaqan ghalidha juga di surat An-Nisa ayat 21 untuk menggambarkan apa? Menggambarkan perjanjian antara seorang laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan, dan dia berjanji di hadapan wali dari perempuan itu untuk menjaga istrinya. Nah, ini disebut mitsaqan ghalidha. Aqdun nikah, janji nikah, itu juga mitsaqan ghalidha. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'din
wa akhadna minkum mitsaqan ghalidha. Bagaimana mungkin kamu ambil kembali mahar yang sudah kamu berikan kepada istri kalian, padahal sebagian kalian telah bercampur dengan sebagian yang lain sebagai suami istri, dan sungguh kamu telah mengambil dari istri-istri kalian itu perjanjian yang kokoh. Ini perjanjian kokoh yang kedua dalam Al-Quran. Menggambarkan apa? Menggambarkan perjanjian nikah. Yang ketiga, perjanjian kokoh dalam Al-Quran, mitsaqan ghalidha, juga ada di surat Al-Ahzab ayat ke-7. Saat Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan perjanjian Allah dengan para nabi-nabi. Ya, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh akhadna minan nabiyyina mitsaqahum, dan ingatlah ketika kami ambil perjanjian dari para nabi-nabi, wa minka, dan juga darimu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa min Nuh, dari Nabi Nuh, wa Ibrahim, dari Ibrahim, wa Musa wa Isa bin Maryam, dari Musa dan Isa bin Maryam, wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, dan kami ambil dari mereka, dari para nabi itu, perjanjian yang kokoh. Jadi perjanjian yang kokoh dalam Al-Quran ada berapa tempat tadi Pak? Ada 3. Yang pertama apa? Pertama, saat Allah gambarkan perjanjian Allah dengan Bani Israel, diangkat gunung di atas kepala mereka. Ini yang pertama. Yang kedua, saat Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan perjanjian nikah, juga perjanjian yang kokoh. Yang ketiga, saat Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan perjanjian Allah dengan para nabi-nabi, bahwa para nabi ini berjanji untuk membawa misi yang sama, yaitu apa? Alla ta'budu illallah. Misi seluruh nabi dan rasul sama semuanya, yaitu mengajak orang untuk menyembah Allah saja. Wala tusyriku bi syai'a, dan tidak boleh menyekutukan Allah dengan yang lain. Jadi dari 3 ini Pak, Masya Allah ya, ternyata nikah juga itu perjanjian kokoh itu Pak. Sama agungnya seperti perjanjian Allah dengan para nabi, sama agungnya dengan perjanjian Allah dengan Bani Israel dengan diangkatnya Bukit Tursina di atas kepala mereka. Makanya jangan main-main itu dengan akdun nikah ya. Akdun nikah itu ucapan yang ringan. Saya terima nikah dan kawinnya Fulanah bin Fulan dengan mas kawin tersebut tunai, itu ringan. Tapi ucapan yang ringan itu Pak, itu sama agungnya, sama beratnya dengan perjanjian Allah dengan Bani Israel. Sama agungnya, sama beratnya dengan perjanjian Allah dengan para nabi. Makanya jangan sekali-kali kita anggap remeh itu akdun nikah, itu perjanjian nikah. Kalau ada orang yang jahil, yang bodoh terhadap syariat Islam, dan kemudian menyamakan antara pernikahan dengan hubungan seksual di luar nikah, wah ini keterlaluan gitu ya. Ada nggak yang begitu? Ada Pak, banyak Pak. Kalau ada laki-laki nikah lagi ya, nikah lagi, nikah Pak, bukan zina, nikah lagi gitu. Wah dibully habis-habisan. Wah cuma mikirin syahwat, mikirin nafsu belaka ini. Padahal seorang laki-laki nikah lagi, ini kan berarti apa? Berarti dia sedang apa? Sedang melakukan perjanjian yang kokoh, perjanjian yang agung. Dia sedang mengambil satu tanggung jawab yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bukan main-main. Dan kalau seorang laki-laki nikah lagi, itu kan yang difikirkan bukan hanya hubungan seksual antara suami istri, kan bukan hanya itu kan. Yang difikirkan apa? Pendidikan anak-anak, pendidikan keluarga, bagaimana menafkahi mereka, itu kan difikirkan banyak itu. Dan keluarga orang beriman tidak berhenti dengan urusan-urusan dunia, tapi juga terus bagaimana caranya agar selamat. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Selamat diri kita, keluarga kita dari jilatan api neraka. Makanya nggak sama antara selingkuh dengan
Nikah nggak sama. Ya, nikah itu berat itu. Selingkuh itu ringan, ya, ringan tapi berat konsekuensinya karena ini melanggar hukum Allah. Ya, jadi hati-hati Pak dengan akdun nikah ini, ya. Kita yang sudah menjadi suami, ya, menjadi kepala keluarga, hendaknya kita sungguh-sungguh, ya, menjalankan amanah ini sebagai kepala keluarga, ya. Tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga yang pertama apa? Bukan ngasih makan anak istri kita, bukan. Tanggung jawab kita yang pertama kepada anak dan istri kita adalah ku anfusakum wa ahlikum naro, memastikan diri kita, keluarga kita terbebas dari api neraka. Itu tanggung jawab pertama. Para sahabiah, ya, para sahabat-sahabat perempuan dahulu pernah berkata kepada suami-suami mereka, wahai suami-suamiku, kami rela untuk hidup kelaparan, tapi kami tidak sanggup menahan panasnya api neraka. Maka jangan sekali-kali kalian berikan kepada kami rizki dari jalan yang haram. Lebih baik kami lapar daripada kami dilemparkan ke dalam api neraka. Ini tanggung jawab yang utama. Nah, kembali ke sini, Allah Subhanahu wa taala pernah mengambil janji, ya, dari Bani Israel, ya, dengan cara mengangkat gunung di atas kepala mereka. Dan ini juga Allah ungkapkan selain di surat Al-Baqarah ayat 63, juga Allah ungkapkan di surat Al-A'raf ayat 171. Ini sama Pak, mirip ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz, dan ingatlah, nataqnal jabala, ketika kami telah angkat gunung atau bukit, fauqahum, di atas mereka, ka'annahu dhullatun, seakan-akan gunung itu seperti awan. Jadi diangkatnya beneran Pak, bukan kiasan, ini diangkat beneran. Hisiyah ini, ya, diangkat betulan sehingga dia seperti naungan awan di atas kepala mereka. Wa dhannu annahu waqi'un bihim, dan mereka mengira bahwa gunung itu pasti akan jatuh di atas kepala mereka. Khudhu ma atainakum biquwwah, lalu dikatakan pada mereka, ambillah apa yang sudah diberikan kepada kalian itu dengan kekuatan. Wadhkuru ma fi, dan ingatlah selalu apa yang ada di dalamnya. La'allakum tattaqun, semoga kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya. Jadi Allah berfirman, wa idz akhadna mitsaqakum, dan ingatlah ketika kami ambil janji dari kalian. Yaqulu ta'ala, dikatakan di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman mudzakiran Bani Israel, mengingatkan Bani Israel ma akhadha alaihi minal uhud, mengingatkan Bani Israel bahwa mereka pernah diambil janji, wal mawathiq, dan ikrar. Janji untuk apa? Bil imani bihi, janji untuk beriman kepada Allah wahdah, satu-satunya, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Wattiba'i rusulih, dan janji untuk mengikuti rasulnya. Jadi janji yang diambil dari Bani Israel itu janji apa? Dua. Janji untuk menyembah Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan yang lain, dan yang kedua janji untuk mengikuti rasul-rasul Allah. Sehingga kalau ada pengikutnya Nabi Musa kemudian tidak beriman kepada Nabi Isa sesudah Nabi Isa datang kepadanya, batallah keimanannya. Ini sudah kita bahas kemarin, ya. Orang Yahudi yang tidak beriman kepada Nabi Isa sesudah Nabi Isa datang kepadanya, maka batallah keimanannya. Karena dia diperintahkan untuk mengikuti para rasul yang datang kepada mereka. Bukan hanya mengikuti Nabi Musa, tapi juga mengikuti Nabi Isa. Pengikut Yahudi, apabila Nabi Muhammad SAW sudah datang kepada mereka dan mereka kemudian menolak dakwahnya Rasulullah SAW, maka batal keimanan mereka. Demikian juga pengikut Nasrani, ya, mereka bukan hanya diwajibkan beriman kepada Nabi Isa alaihissalam, tapi juga diwajibkan untuk beriman kepada Nabi yang datang sesudah Nabi Isa alaihissalam. Itu siapa? Nabi Muhammad SAW.
Maka kalau ada orang Nasrani kemudian tidak mau beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka batallah keimanannya. Kecuali dia wafat sebelum Rasulullah hidup. Itu lain soal. Dia wafat sebelum Rasulullah hidup, ya, dan dia sudah beriman kepada Nabi Isa, maka diterima keimanannya. Apabila dia beriman dengan ajaran Nabi Isa yang benar. Gitu. Jadi ini janji yang diambil oleh Allah kepada Bani Israel dengan diangkat gunung di atas kepala mereka. Janji untuk apa tadi? Dua. Janji untuk beriman kepada Allah dan janji untuk mengikuti Rasul-Rasul Allah. Ya. Wa rafa'na fawqakum tur, dan diangkat di atas kepala mereka tur. Apa itu tur? Nah, di sini dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir, fatur huwal jabal. Yang dimaksud dengan tur ini adalah gunung. Kama fassarahu bihi fil A'raf, sebagaimana dijelaskan di surat Al-A'raf tadi. Surat Al-A'raf disebutkan di sini jabal, gunung gitu. Ya. Jadi tur itu ya nama gunung. Sebagaimana dijelaskan dalam surat Al-A'raf. Wa nassa 'ala dzalika Ibnu Abbas wa Mujahid wa 'Atha wa Ikrimah wal Hasan wa Dhahak wa Rabi' bin Anas wa ghair wahid. Dan juga sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama, oleh para mufassirin, oleh Abdullah bin Abbas, oleh Imam Mujahid, Imam Atha, Imam Ikrimah, Al-Hasan, Al-Dhahak, Ar-Rabi bin Anas, dan yang lain-lainnya. Mereka menjelaskan bahwa tur yang dimaksud di sini adalah gunung. Wa hadza zahir, dan ini jelas. Wa fi riwayatin an Ibnu Abbas, namun ada satu riwayat dari Ibnu Abbas, at-tur ma anbata minal jibal. Yang dimaksud dengan tur itu adalah gunung yang tumbuh di atasnya pepohonan. Wa man lam yunbit falaysa bitur. Sedangkan gunung yang tidak ada pepohonannya tidak disebut tur. Tur itu gunung, ya, bukit yang ada pepohonannya, itu disebut tur, kata Abdullah bin Abbas. Sedangkan kalau tidak ada pepohonannya, itu tidak disebut tur. Ini kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Jadi jelas diangkat di atas kepala mereka itu gunung. Wa qala As-Suddi, dan berkata Imam As-Suddi, falamma abau ay yasjudu amarallahu al-jabala ay yaqa alaihim. Ya. Kata Imam As-Suddi, ketika orang-orang Bani Israel ini menolak untuk sujud kepada Allah, mereka mulai menyekutukan Allah. Mereka mulai menyembah apa? Menyembah anak sapi, menyembah patung anak sapi. Ya, maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan gunung ayyaqa alaihim, supaya gunung itu ditimpakan atas mereka. Allah angkat gunung ke atas kepala mereka. Fanadharu ilaih, maka mereka melihat itu, gunung itu sudah di atas kepala mereka. Wa qad ghasyahum, dan gunung itu sudah menaungi mereka, sudah ada di atas mereka. Fasaqatu sujjada, maka ketika mereka melihat di atas mereka ada gunung itu, segeralah mereka menjatuhkan diri mereka untuk sujud. Fasajadu ala syiqqin wa nadharu bi syiqqil akhar, maka mereka sujud dengan sebagian tubuhnya dan mereka melihat dengan sebagian tubuh yang lain. Maksudnya apa? Sujudnya itu nggak sungguh-sungguh gitu, karena ketakutan. Sujud sambil lihat-lihat ke atas gitu. Disebutkan begitu. Mereka sujud dengan sebagian tubuh dan mereka melihat dengan sebagian tubuh yang lain. Ya, jadi sujudnya setengah-setengah. Kayak orang sholat sujud, dia nggak tahu nih imam udah bangun dari sujud atau belum gitu kan. Jadi sujudnya dongak-dongak gitu. Nah ini karena gunung ada di atas kepala mereka, mereka ketakutan, mereka sujud dengan sebagian tubuh dan mereka melihat dengan sebagian yang lain. Farahimahullah, farahimahumullah, maka Allah mengampuni mereka. Allah Ta'ala ketika melihat mereka sudah ketakutan seperti itu, Allah mengampuni mereka. Fakasyafahu anhum, maka Allah, ya, menyelamatkan mereka,
ya dari gunung tersebut. Faqalu, maka dikatakan, maka para ulama berkata, wallahi demi Allah, ma sajadatun ahabba ilallahi min sajadatin kasyafa bihal adab anhum fahum yasjuduna kadzalik. Kata para ulama, demi Allah, tidak ada satu sujud yang lebih Allah cintai daripada sujud seseorang yang karena dengan sujud itu Allah melepaskan darinya azab. Fahum yasjuduna kadzalik. Maka orang-orang Bani Israel dahulu sujud dengan cara seperti itu. Sujud yang betul-betul takut kepada Allah. Sujud khawatir Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab untuk mereka. Itu sujud yang paling Allah cintai. Yang dengan sujud seperti itu Allah akan melepaskan mereka dari azab. Makanya Pak, kita kalau melihat fenomena alam Pak yang tidak biasanya, kita diperintahkan untuk sujud. Ya kan? Kita melihat ada fenomena gerhana matahari, gerhana bulan. Jangan malah selfie, jangan. Diperintahkan sujud, salat gerhana, salat khusuf, sujud. Nabi SAW diriwayatkan apabila melihat ghamamah, melihat awan gelap gitu, maka Nabi SAW berubah wajahnya. Beliau menampakkan wajah ketakutan dan kemudian beliau sujud. Maka ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, apa gerangan engkau apabila melihat awan gelap engkau ketakutan? Kata Rasulullah SAW, dahulu umat-umat sebelum kita diazab oleh Allah dengan datangnya awan yang gelap, dan aku tidak tahu awan itu membawa rahmat atau membawa azab. Itu. Jadi hati yang hidup itu Pak, itu apabila melihat fenomena alam, itu hatinya tergetar, menumbuhkan rasa takut kepada Allah. Itu hati yang hidup. Sedangkan hati yang mati itu melihat fenomena alam biasa-biasa aja, menganggapnya wah ini fenomena alam biasa. Gak ada getaran dalam hati orang-orang yang mati hatinya itu. Ya. Makanya kita itu kalau ada angin ya, yang kencang itu, hendaknya kita ingat betapa dahulu banyak umat-umat terdahulu itu yang dihancurkan oleh Allah dengan apa? Birihin sarsarin atiyah. Ya, dengan apa? Angin yang bertiup kencang. Hancur. Ya, kaum Ad, kaum Thamud. Pasukan Ahzab. Ya, pasukan yang dahulu pernah mengepung kota Madinah. Itu kan dihancurkan oleh Allah dengan apa? Dengan angin kencang. Ya. Harusnya kalau ada angin yang kencang seperti itu, kita misalnya kita lagi nyetir mobil gitu di jalan tol, tiba-tiba ada angin kencang gitu, kita langsung ingat Allah gitu, istighfar. Ya. Makanya kalau ada musibah-musibah, kita istighfar, langsung ingat Allah, bertakbir. Ya. Para ulama itu ya mengajarkan kepada kita azan salah satunya di waktu apa? Di waktu ketika terjadi musibah. Ketika ada kebakaran, ada angin ribut, ya azan Pak. Azan supaya apa? Supaya orang ingat kembali kepada Allah. Ya, jadi azan ini tidak hanya diucapkan ketika memanggil sholat, tapi boleh juga azan ini diucapkan ketika apa? Ketika terjadi musibah, terjadi bencana, agar kemudian seseorang itu ingat kepada Allah. Nah ini, Bani Israel ini dahulu diangkat gunung di atas kepala mereka, mereka takut kepada Allah, mereka sujud, dan sujud seperti inilah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sujud seseorang ketika betul-betul dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakasyafa anhumul adzab. Maka Allah melepaskan dari mereka azab. Lantas sesudah itu apa? Allah berfirman kepada mereka, khudhu ma atainakum, aku maafkan kalian, tapi kalian ambil apa yang sudah ada pada diri kalian. Pegang teguhlah apa yang ada pada diri kalian. Apa yang ada pada diri kalian itu maksudnya adalah At-Taurah, yaitu kitab Taurat. Kitab Taurat itu pegang. Pegangnya bikuwatin, dengan kekuatan. Apa yang dimaksud dengan kekuatan? Wa qala Abul Aliyah, berkata Imam Abul Aliyah wa Rabi'ah ibnu Anas,
Yang dimaksud biquwah ay bita'ah. Yang dimaksud dengan kekuatan maksudnya adalah dengan ketaatan. Peganglah kitab Taurat itu dengan ketaatan. Wa qala Mujahid, berkata Imam Mujahid, biquwatin bi'amalin ma fih. Yang dimaksud dengan kekuatan adalah dengan mengamalkan apa yang ada di dalamnya. Wa qala Qatadah, dan berkata Imam Qatadah, khudhu ma atainakum biquwah, ambillah apa yang ada pada diri kalian yaitu kitab Taurat tadi dengan kekuatan. Al-quwah, yang dimaksud kuwah di sini adalah al-jiddu, kesungguhan. Wa illa, dan jika kalian tidak melakukan itu, qadzaftuhu alaikum, maka aku akan lemparkan bukit ini kepada kalian. Ya. Allah maafkan, tapi kemudian Allah ambil lagi janji dari Bani Israel. Khudhu ma atainakum biquwah, ambil kitab Taurat itu dengan kekuatan, dengan kesungguhan, amalkan kitab Taurat itu. Kalau tidak, dilemparkan gunung ini di atas kalian. Wadhkuru ma fi. Selain itu diperintahkan juga, dan ingatlah apa yang ada di dalamnya. Maksudnya apa? Wadhkuru ma fi, maksudnya adalah iqra'u ma fit Taurah wa'malu bihi. Baca kitab Taurat itu dan amalkan apa yang terkandung di dalamnya. Nah Pak, ini perintah berpegang teguh kepada kitab ini bukan hanya perintah kepada Bani Israel, tapi juga perintah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitabnya apa? Al-Qur'an. Dan kita diperintahkan juga untuk khudhu biquwah. Pegang Al-Qur'an itu dengan kekuatan, dengan kesungguhan. Waqra'u ma fi, baca sungguh-sungguh apa yang ada dalam Al-Qur'an itu. Wa'malu bihi, amalkan apa yang ada dalam Al-Quran itu. Ya, baca, hafalkan, amalkan. Itu yang dimaksud dengan biquwah, dengan kekuatan. Ya. Jadi Al-Quran ini betul-betul kita pegang. Kita jadikan sebagai pedoman hidup kita. Bukankah setiap hari 17 kali kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kepada kami jalan yang lurus. Kita minta hidayah, minta petunjuk hidup dari Allah. Dan Allah sudah berikan petunjuk hidup itu. Apa petunjuk hidup itu? Alif lam mim dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Petunjuk hidup itu adalah dzalikal kitab. Kitab itu Al-Quran, la raiba fih, yang gak ada keraguan di dalamnya. Itulah petunjuk hidup bagi orang-orang yang bertakwa. Kita minta petunjuk hidup, ya pegang itu Al-Quran. Berkuah. Thumma tawallaitum min ba'di dzalik. Nah, ini Bani Israel itu luar biasa pembangkangannya. Sudah diancam, diangkat bukit Tursina di atas kepala mereka, diperintahkan pada mereka untuk berpegang teguh kepada kitab Taurat, ternyata mereka malah melanggar lagi janji mereka. Tsumma tawallaitum min ba'di dzalik, kemudian kalian berpaling sesudah itu. Tsumma ba'da hadzal mitsaq al-mu'akkadil 'azim tawallaitum anhu wastanaitum wa taqattumuh. Kemudian setelah perjanjian yang telah dikukuhkan, diagungkan itu, kalian berpaling lagi darinya. Kalian menyimpang dan melanggar perintah Allah itu. Falaula fadlullahi alaikum. Kalaulah bukan karena keutamaan dari Allah atas kalian, wa rahmatuh, dan rahmatnya. Apa yang dimaksud fadlullahi alaikum wa rahmatuh ini? Apa yang dimaksud dengan keutamaan Allah dan rahmatnya? Yang dimaksud keutamaan dari Allah itu bitaubatihi alaikum. Yang dimaksud fadlullahi alaikum ini adalah Allah masih membuka pintu taubat kepada kalian. Jadi manusia ini janji langgar, tapi Allah masih buka pintu taubat. Itulah fadlullah. Ya. Allah itu masih terus membuka pintu taubat. Ya. Sayang betul Allah ini kepada umat manusia. Ya. Seberapa banyak manusia itu melanggar janji mereka, selama Allah masih memberikan kesempatan mereka hidup, itu berarti Allah masih memberikan kesempatan untuk bertaubat.
Kita Pak hari ini masih dikasih hidup, itu karena Allah masih menunggu kita bertaubat. Sayang Allah sama kita. Kalau Allah nggak tunggu kita bertaubat, Allah sudah matikan kita. Allah masih kasih kesempatan kita bertaubat, karenanya Allah berikan kesempatan kita hidup. Makanya jangan sia-siakan hidup kita. Hidup ini luar biasa Pak, nikmat yang luar biasa besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seberat apapun masalah hidup kita, jangan sekali-kali kita berpikir untuk mengakhiri hidup. Jangan sekali-kali. Seberat apapun masalah hidup kita, kita banyak utang, terlilit hutang, dikejar debt collector, kita kena penyakit parah, sakit parah sampai tak bisa bangun misalnya. Rumah tangga kita berantakan, kita dikhianati oleh pasangan, kita tidak punya pekerjaan, dihinakan oleh semua manusia. Seberat apapun masalah hidup kita, jangan sekali-kali kita berpikir untuk mengakhiri hidup. Kenapa? Karena kehidupan ini adalah salah satu nikmat yang besar yang Allah berikan pada kita. Allah ketika berikan kesempatan kita hidup, saat itu Allah sedang berikan kesempatan kita untuk bertaubat. Allah ketika berikan kesempatan kita hidup, Allah berikan kesempatan kepada kita untuk memupuk kebaikan, memupuk amal. Masya Allah. Ya. Dulu ada seorang sahabat Nabi yang berperang, berjihad. Dalam peperangan itu, ya, dia berperang bersama dengan dua orang sahabatnya. Sahabatnya yang pertama wafat lebih dahulu. Sahabatnya yang kedua wafat setahun kemudian. Dia punya dua sahabat. Sahabat yang pertama wafat lebih dahulu, sahabat yang kedua wafat setahun kemudian. Tiba-tiba malam hari, sahabat Nabi ini yang masih hidup ini bermimpi. Dalam mimpinya dia bertemu dengan dua orang sahabatnya, dan ternyata dia melihat sahabatnya yang terakhir mati, terakhir wafat, terakhir mati syahid, ternyata masuk surga lebih dulu dan surganya lebih tinggi daripada sahabat yang wafat lebih dahulu. Bisa difahami nggak, Pak? Bisa difahami nggak? Jadi dia punya dua orang sahabat, sahabat pertamanya mati syahid terlebih dahulu, sahabat yang kedua mati syahid belakangan. Ternyata ketika dia mimpi sahabatnya yang kedua ini masuk surga lebih dahulu dan surganya lebih tinggi. Pagi-pagi dia bangun kaget, dia kok mimpinya kayak begitu. Dia ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya bermimpi, ya, sahabat saya meninggal belakangan, ternyata masuk surganya lebih dulu dan surganya lebih tinggi daripada sahabat saya yang matinya lebih dahulu. Kenapa bisa seperti itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, bukankah sahabatmu yang wafat lebih akhir, dia bertemu dengan bulan Ramadan satu kali, dan di bulan Ramadan itu dia melaksanakan saum selama 1 bulan. Di bulan Ramadan itu dia melaksanakan qiyamul Ramadan selama 1 bulan. Selama 1 tahun itu juga dia melaksanakan umrah. Dia bertemu dengan hari Jumat. Maka setahun keutamaan umrah, keutamaan Ramadan, keutamaan qiyamul Ramadan yang ia lakukan, itu membuat sahabatmu ini lebih dahulu masuk surga dan lebih tinggi nikmatnya di surga daripada sahabat yang lebih dahulu meninggal. Subhanallah. Jadi ini kasih sayang Allah kepada kita, Pak. Kita masih hidup hari ini kasih sayang Allah buat kita. Allah menunggu kita ini bertaubat, menunggu kita ini memupuk amal lebih banyak daripada orang-orang yang telah wafat terlebih dahulu. Maka jangan sekali-kali ya kita putus asa. Seberat apapun masalah hidup kita, jangan sekali-kali kita putus asa kemudian mengharapkan kematian. Tidak. Ini fadlullahi alaikum, ya, keutamaan Allah atas kalian. Yaitu apa tadi? Bitaubah alaikum. Allah masih berikan kesempatan bertaubat. Wa rahmatuh, dan rahmat Allah kepada kalian. Apa rahmat Allah kepada Bani Israel itu? Irsaluhun nabiyyin wal mursalin ilaikum. Allah mengutus para rasul, para nabi kepada kalian. Jadi diutusnya para nabi dan para rasul itu merupakan kasih sayang Allah kepada manusia. Bayangkan, Pak,
Kalau tidak ada nabi dan rasul yang diutus kepada manusia, manusia nggak tahu mana yang hak, mana yang batil. Manusia tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Manusia hidup dalam kegelapan seperti binatang, tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Ya. Kalaulah bukan karena diutusnya nabi dan rasul. Makanya kalau ada orang hari ini ya yang menjelek-jelekan atau merendah-rendahkan derajat nabi, derajat rasul sallallahu alaihi wasallam, ini keterlaluan luar biasa. Ada orang hari ini misalnya yang berkata, siapa yang lebih berjasa di abad ke-20 dalam memerdekakan negeri-negeri yang terjajah? Apakah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau bapak saya, kata orang. Nah, ini keterlaluan. Pertanyaan seperti ini keterlaluan. Maka kalau ada orang bertanya seperti ini, kita jawab apa? Yang paling berjasa dalam membebaskan negeri-negeri yang terjajah di abad ke-20 adalah para pecinta pengikut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang paling berjasa. Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan pada kita bukan hanya salat, bukan hanya saum, bukan hanya zakat, tapi juga mengajarkan pada kita berjihad, membebaskan negeri-negeri yang terjajah. Membebaskan penghambaan manusia dari penghambaan sesama manusia kepada penghambaan kepada Allah semata. Itu. Jadi bukan karena jasa bapaknya, bukan. Tapi karena jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ajarkan kepada umatnya. Umatnya hidup di abad 20, umatnya inilah yang mereka bergerak membebaskan negeri-negeri yang terjajah. Jadi ini hati-hati ya. Ini rahmat Allah luar biasa ini ya. Berupa apa? Diutusnya para rasul. Rahmat Allah yang luar biasa berupa apa? Berupa kita mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Ini rahmat Allah yang luar biasa. Kalaulah bukan karena keutamaan dari Allah, tadi maknanya apa? Kalaulah bukan karena Allah masih memberikan taubat, wa rahmatuh. Kalaulah bukan karena rahmat Allah, yaitu Allah utus Nabi dan Rasul kepada mereka, la kuntum minal khasirin. Pastilah kalian termasuk orang-orang yang rugi. Maksudnya apa? Kalaulah bukan karena kita bertaubat dan mengikuti para rasul, pastilah kita menjadi orang-orang yang merugi. Rugi karena apa? Rugi karena sudah melanggar janji tadi. Kalau kasus Bani Israel. Dan kerugian ini fid dunya wal akhirah, ruginya di dunia dan di akhirat. Orang-orang yang tidak mau bertaubat, tidak mau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka rugi. Bukan hanya di akhirat. Akhirat nggak bisa kita sebut hanya ya. Akhirat itu besar. Jadi bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Ya, rugi. Ya. Yang tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rugi di dunia, rugi di akhirat. Karena mereka tidak tahu mana jalan yang benar, mana jalan kebahagiaan. Orang yang tidak mengikuti Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hidup mereka seperti binatang ternak. Hanya sekedar mencari apa? Mencari makan. Hanya sekedar numpang hidup di dunia, lantas tidak melakukan apa-apa. Bingung dalam menjalani kehidupan di dunia. Ya. Kayaknya Pak, kita sering lihat ya fenomena yang menyedihkan gitu. Orang-orang yang kita anggap harusnya sudah bahagia gitu. Bapak kenal Michael Jackson Pak? Kenal nggak? Saya nggak kenal ya, cuma pernah baca-baca aja. Michael Jackson kan luar biasa Pak. Masya Allah. Punya rumah. Rumahnya itu bukan rumah kayak kita, bukan. Rumahnya itu istana, luar biasa. Di depan rumahnya ada kebun. Kebunnya itu ya satu kebun binatang itu. Itu jadi kebunnya. Masya Allah. Ada taman bermain. Taman bermainnya itu bukan ayun-ayunan, bukan perosotan, bukan. Taman bermainnya itu
dunia fantasi itu taman bermainnya itu luar biasa itu. Kekayaan Michael Jackson itu luar biasa. Semuanya sudah ia raih. Dia kaya, populer, dicintai oleh banyak penggemarnya. Tapi apa? Akhir hidupnya Michael Jackson mati. Karena apa? Overdosis. Overdosis apa? Obat penenang. Ternyata hidupnya tidak tenang. Kita pikir orang seperti ini harusnya hidupnya bahagia. Tapi ternyata tidak tenang. Ya. Kita yang nggak pernah merasakan kaya banget ya, mungkin tergiur ingin kaya banget gitu. Tapi orang-orang yang sudah merasakan kaya, luar biasa kaya, ternyata hidupnya nggak tenang, Pak. Hidupnya nggak tenang. Jadi kalau memang kebahagiaan itu pada kekayaan, harusnya Michael Jackson ini nggak mati dengan obat penenang, tidak. Dan itu banyak, contoh-contoh seperti itu banyak. Orang-orang yang akhirnya tidak bisa tidur, tidak bisa tenang, tidak nyaman hidupnya. Beda dengan kita kan luar biasa, subhanallah. Kita cukup duduk, dengerin khotib Jumat, tidur kita, Pak. Masya Allah, nyaman betul. Ya. Jadi kita nggak butuh kasur yang empuk, nggak butuh. Kita cukup butuh khutbah Jumat untuk tidur. Ya. Tenang hidup kita itu. Subhanallah. Ya. Dan rasa kantuk itu nikmat luar biasa. Dahulu ya para prajurit Badar cemas karena menghadapi pasukan yang besar. Ya, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongan untuk mereka berupa apa? Berupa rasa kantuk. Ya, rasa kantuk itu menjadi penenang buat mereka. Jadi orang-orang beriman itu tenang hidupnya. Mudah tidur ya di mana saja ya, termasuk di masjid mudah. Ya. Tenang hidupnya. Subhanallah. Ya, makanya kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalaulah para raja, para kaisar, ya, para Kisra, para penguasa mengetahui nikmatnya iman yang kita rasakan hari ini, niscaya mereka akan mengerahkan tentara-tentara mereka untuk merebut keimanan dalam hati kita. Karena apa? Karena mereka cemburu dengan nikmat iman tersebut. Kalaulah mereka tahu nikmatnya iman itu. Tapi karena mereka nggak tahu, mereka santai-santai aja gitu. Kalaulah mereka tahu itu nikmatnya iman, pasti mereka akan kerahkan segala pasukan yang mereka miliki untuk merebut keimanan dalam hati kita. Jadi subhanallah ya. Ini diutusnya Nabi ya dan Rasul ini merupakan nikmat yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita. Hidup kita menjadi teratur ya. Ya, hidup kita menjadi ya, tertata. Kita akan mendapatkan kebahagiaan ya dengan mengikuti langkah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah Bapak-bapak ikhwatal iman rahimakumullah sekilas tafsir dari surat Al-Baqarah ayat 63 64 yang berbicara tentang siapa tadi? Tentang Bani Israel yang Allah Subhanahu wa taala telah ambil janji dari mereka. Janji untuk apa? Janji untuk menyembah Allah, janji untuk mengikuti para rasul. Kan tapi mereka kemudian melanggar janji tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala angkat bukit Tursina di atas kepala mereka. Allah ambil lagi janji dari mereka. Allah suruh mereka untuk berpegang teguh kepada kitab Taurat biquwwah, berpegang teguh dengan kuat. Kan tapi kemudian mereka melanggar lagi janji itu ya, dan kemudian Allah masih membukakan untuk mereka pintu taubat, memberikan kepada mereka rahmat dengan diutusnya para nabi dan para rasul yang kalaulah satu umat tidak memanfaatkan ya fadlullahi wa rahmatuh ini, tidak memanfaatkan pintu taubat dan jalan rasul ini, pastilah umat tersebut akan termasuk dalam kelompok orang-orang yang merugi. Waliya'dzubillah, kita berlindung pada Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan kita orang-orang yang merugi di dunia dan di akhirat karena tidak mau bertaubat dan tidak mau mengikuti jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa wassamul alim walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.